Saya Putih Nansari mau memperkenalkan tentang mata kuliah Social Entrepreneurship atau disebut dengan kewirausahaan sosial yang semester kemarin diadakan di Manajemen Bisnis ITS. Mungkin saya akan share screen ya. Pertama, kenapa sih kok ada mata kuliah tentang kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship? Jadi ini adalah sebuah ciri khas dari manajemen bisnis ITS yang tidak hanya ingin mencetak pebisnis ataupun yang bermindset entrepreneur, namun juga tidak hanya profit yang dikejar, tapi juga impact atau dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Jadi nantinya kami ingin anak-anak kami lulusan dari manajemen bisnis ketika berbisnis ataupun melakukan usaha mereka tidak hanya berfokus pada profit tapi juga memikirkan apa dampak sosial yang bisa ditimbulkan atas usaha atau bisnis yang mereka lakukan. Maka dari itu hal ini dicoba didorong melalui mata kuliah, yaitu mata kuliah kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Jadi kenapa sih kok ada social entrepreneurship ini? Karena kita melihat di sekitar kita ya, semakin banyak masalah-masalah sosial yang tidak terselesaikan. Mau nunggu pemerintah juga nggak tahu kapan itu akan selesainya. Maka kita sendiri harus bergerak, terutama dari para teman-teman mahasiswa yang bekerja sama, bermitra ya kalau di sini kita ngomongnya, itu dengan kelompok masyarakat ataupun UMKM. Nah, di UMKM ini kita tidak hanya membantu menjualkan produk mereka, tapi juga kita memberikan impact sosial, yaitu memberikan pelatihan, memberikan akses-akses digital yang selama ini mungkin akan menjadi kendala bagi teman-teman UKM atau kelompok masyarakat yang mempunyai produk. Kemudian di situ akan dibantu oleh teman-teman mahasiswa yang tentu saja punya resource yang lebih banyak, sehingga setelah proyek kuliah ini selesai, mereka sudah bisa selangkah lebih maju untuk memajukan bisnisnya. Dalam social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial, ada 3 hal yang menjadi fokus dari usaha tersebut. Yang pertama yaitu adalah people. People di sini itu seluruh stakeholder yang berkaitan dengan usaha tersebut. Jadi bagaimana orang-orang yang ada di dalam bisnis tersebut bertumbuh bersama sehingga dapat menciptakan dampak sosial yang lebih besar, saling bermanfaat untuk sesama. Itu adalah tujuan utama dari terciptanya mata kuliah kewirausahaan sosial ini. Apalagi di era pandemi ini, yang dimana anak-anak tinggal di lokasinya masing-masing, di rumah mereka masing-masing, sehingga dampak positifnya adalah dapat membawa nilai-nilai daerah, nilai-nilai lokal, ya, kelompok masyarakat di sekitar mereka itu menjadi terbantu. Kalau biasanya hanya terfokus pada Surabaya dan sekitarnya, pada kuliah ini ketika online ini menjadi sangat menarik karena bisa membantu kelompok masyarakat ataupun UMKM yang ada di sekitar lingkungan para mahasiswa. Yang kedua adalah planet. Jadi tidak hanya berfokus pada people atau pengembangan dari orang-orang yang ada dalam bisnis tersebut, tapi juga memikirkan dampak dari planet. Jadi dalam produk tersebut dipikirkan apakah produk tersebut memanfaatkan limbah-limbah atau waste yang dihasilkan oleh industri tertentu. Nantinya Sobat Desa akan melihat banyak hasil-hasil dari produk anak-anak ini yang memanfaatkan limbah-limbah yang disulap menjadi sedemikian rupa sehingga mempunyai value yang lebih tinggi. Diharapkan dengan adanya peningkatan value dari produk ini bisa mengurangi limbah yang ada di bumi ini sehingga menciptakan planet yang lebih sustainable. Yang ketiga, tentu saja dalam bisnis kita akan perhitungkan profit. Namun profit di sini tidak ditujukan untuk kepentingan seorang semata, tapi bagaimana profit tersebut dapat menghidupi banyak orang serta menghidupi bisnis tersebut sehingga tumbuh lebih besar. Lebih besar di sini bukan secara vertikal tapi secara horizontal, yaitu sehingga dapat memberikan makna, dapat bermanfaat bagi lingkungan yang lebih besar. Nah, di sini adalah
perbedaan antara entrepreneur, sociopreneur, dan lembaga sosial. Di sociopreneur kita seperti berdiri di dua kaki, di profitable-nya dan di sosialnya. Kita harus cari profit, karena kalau tanpa profit ya nggak akan hidup itu usaha, nggak akan bisa berjalan itu bisnisnya. Tapi tidak hanya ngomong tentang profit, kita juga ngomong tentang dampak sosial. Kita mempunyai indikator-indikator yang bisa menjadi ukuran bagaimana membantu teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga yang tadinya misalnya hanya mempunyai penghasilan 50.000 sebulan, dengan adanya peningkatan usaha, peningkatan bisnis ini melalui kewirausahaan sosial, maka dapat menambah penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kira-kira itu yang bisa saya share tentang mata kuliah kewirausahaan sosial di manajemen bisnis. Kemudian nantinya anak-anak ini sudah bekerja secara kelompok, dan hebatnya mereka bekerja hanya dalam daring saja, sehingga kebanyakan daring, sehingga ini yang buat saya sangat-sangat salut terhadap karya mahasiswa manajemen bisnis ini, dapat membuat sebuah karya yang luar biasa yang nanti bisa sobat-sobat desa saksikan setelah ini.